YouTube channel Soli Supriyadi hadir untuk para siswa-siswi SMP yang baru duduk di kelas 7 tahun ajaran baru. Kepada siswa-siswi SMP di kelas 7 yang baru tiba, baru hadir, marilah kita belajar IPA dengan asik. Saya akan berikan pembelajaran mengenai besaran dan pengukuran. Apa itu besaran dan pengukuran? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam belajar IPA. Mengukur adalah kegiatan kita sehari-hari. Jadi, setiap umat manusia dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi, tidak ketinggalan dengan kegiatan mengukur. Kegiatan mengukur merupakan daya dukung kehidupan umat manusia dalam kehidupan setiap hari. Bila kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, misalnya mendeskripsikan dirimu, kemungkinan besar kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lainnya. Hal-hal ini tidak terlepas dari kegiatan mengukur. Nah, Ibu Puskesmas dari Dinas Kesehatan yang nampak pada gambar sedang mengukur temanmu, dan ibu lainnya mencatat apa yang sedang diukur. Catatan yang sedang diukur diantaranya tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan suatu yang dapat diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Sekali lagi, setiap yang bisa diukur, setiap yang dapat diukur, itu namanya besaran. Seperti yang sedang dilakukan oleh pihak puskesmas terhadap diri temanmu, ini adalah merupakan kegiatan mengukur besaran. Seperti yang telah kamu lakukan, mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, jadi setiap kegiatan mengukur pasti ada hasil
yang disertai dengan satuan. Dengan demikian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Jengkalmu digunakan sebagai satuan pengukuran. Artinya, bila kita mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, maka kata jengkal itu adalah satuan. Atau bila kamu menggunakan alat ukurnya adalah langkah, maka langkah itu adalah satuan. Misalnya, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6 jengkal. Ini misal. Atau ada ketiga temanmu melakukan pengukuran panjang meja yang sama, tetapi dengan jengkal masing-masing. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, panjang meja sama dengan 6 jengkal Andrian. Yang kedua, panjang meja 5,5 jengkal Edo. Yang ketiga, panjang meja sama dengan 7 jengkal Emi. Selanjutnya, mengapa hasil ketiga pengukuran itu berbeda? Coba kamu jelaskan dan kamu harus benar-benar paham. Sekarang bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya, jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena tukang penjahit itu menggunakan jengkalnya, sedangkan kamu yang akan menjahit pakaian menggunakan jengkalmu. Jengkalmu dengan jengkal tukang penjahit berbeda, maka akan menghasilkan ukuran yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Kalau kita menyepakati dengan satuan yang sama,
akan hasilnya sama. Satuan yang disepakati ini disebut satuan baku. Jadi, satuan baku ini adalah satuan hasil kesepakatan oleh para ahli ukur yang sudah ditentukan bersama. Mungkin kamu pernah mendengar satuan sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional yang disingkat dengan SI. Satuan internasional ini berlaku di setiap tempat, setiap waktu. Siapapun yang menggunakan akan menghasilkan hasil yang sama dengan akurat. Setelah tahun 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. Pada tahun 1960, sistem metrik digunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Sampai di sini kawan-kawan dan para siswa SMP kelas 7 yang baru masuk. Banyak terima kasih yang telah mengunjungi di channel ini, dan banyak terima kasih atas kunjungan di channel ini.